Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah dalam pertemuan kali ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 6 ingin membahas tentang memahami konsep dan teori mengenai percakapan dalam komunikasi. Unsur komunikasi yang tidak kalah penting adalah percakapan. Melalui percakapan, komunikasi yang dilakukan dapat dinilai sebagai komunikasi yang biasa-biasa saja atau tergolong komunikasi tingkat tinggi. Percakapan adalah sebuah rangkaian interaksi dengan awal dan akhir dengan beberapa maksud dan tujuan. Teori percakapan menjelaskan fenomena tentang percakapan itu sendiri. Teori ini berfokus pada mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku kita dalam berinteraksi. Teori ini menjelaskan bagaimana cara menyesuaikan perilaku kita dengan orang lain, bagaimana dan kapan perilaku kita mulai terbagi. Apa yang terjadi ketika dugaan kita melanggar, bagaimana kita dapat mendeteksi kebohongan yang berdasarkan perilaku orang lain dan sebagainya. A. Rasa cemas dan ketidakpastian. Ketidakpastian timbul dari ketidakmampuan seseorang untuk memahami lingkungan dan situasi di sekitarnya, sehingga menimbulkan sebuah tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan yang tinggi menyebabkan ketidakpastian yang semakin meningkat, dan sebaliknya, jika tingkat kecemasan rendah, maka ketidakpastian akan menurun dan menciptakan kondisi yang nyaman seperti apa yang diharapkan. Berger 1995 menyatakan bahwa orang dalam usaha untuk mengarungi ketidakpastian menggunakan taktik-taktik dari 3 kategori strategi. Yang pertama, strategi pasif. Proses pengamatan yang dilakukan seseorang tanpa mengganggu atau bahkan tidak mengetahui oleh objeknya. Contoh, Anda mengenal seorang pria dalam sebuah organisasi yang Anda ikuti dan Anda merasa tertarik padanya. Diam-diam Anda pasti akan melakukan pengamatan terhadap perilakunya. Yang kedua, strategi aktif. Pengamatan mengumpulkan informasi. Contoh, dari contoh di atas, setelah mengamati bahwa diam-diam terhadap perilakunya, Anda sudah merasa sedikit yakin kepadanya bahwa dia sosok yang baik. Untuk lebih meyakinkan lagi, Anda pasti akan mencari informasi yang lebih akurat tentang dirinya. Yang ketiga, strategi interaktif. Mencoba untuk kontak langsung dan melakukan pengungkapan diri. Contoh, saat pengamatan dan pengumpulan informasi sudah dilakukan, maka di sini akan mencoba membuka diri terhadap dirinya. Sekian dari saya pembacaan makalah selanjutnya. Saya serahkan kepada Althia Dewaul Haq. Segala hormat kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu akomodasi dan adaptasi. Salah satu yang paling mempengaruhi teori perilaku dalam komunikasi adalah teori akomodasi yang dirumuskan oleh Howard Giles dan rekan-rekannya untuk menjelaskan pola perilaku. Giles dan rekan-rekannya telah mengonfirmasikan pengamatan umum bahwa komunikator tampaknya sering meniru mimik dari perilaku komunikator lainnya. Ini disebut konvergensi bersamaan. Sebaliknya, divergensi atau bergerak terpisah terjadi ketika pembicara mulai membesar-besarkan perbedaan di antara pendengar. Akomodasi keduanya telah terbentuk hampir menggambarkan perilaku komunikasi, termasuk aksen, tingkat, kenyaringan, kosakata, tata bahasa, suara, gerak tubuh, dan lainnya. Konvergensi juga dapat bersifat parsial atau lengkap. Meskipun akomodasi kadang-kadang dilakukan secara sadar, pembicara biasanya tidak menyadari melakukannya.
Anda mungkin lebih sadar divergensi daripada konvergensi. Akomodasi dapat menyebabkan identitas sosial dan ikatan atau ketidaksetujuan dan jarak. Misalnya, konvergensi sering terjadi dalam situasi di mana Anda mencari persetujuan dari orang lain. Hal ini dapat terjadi dalam kelompok yang sudah sama dan dengan cara tertentu, karena kelompok-kelompok tersebut terdiri dari individu-individu yang sama, yang dapat mengkoordinasikan tindakan mereka. Daya tarik, prediktabilitas dimengerti, dan keterlibatan bersama. Teori akomodasi komunikasi yang dikembangkan pada tahun 1971 oleh Howard Giles, profesor komunikasi di Universitas California, Santa Barbara ini menjelaskan beberapa alasan kognitif untuk kode switching dan perubahan lain pada individu dalam usaha merespon lawan bicara ketika menekan atau meminimalkan perbedaan sosial yang ada di antara mereka. Teori akomodasi meletakkan dasar-dasar untuk mengidentifikasi berbagai jenis akomodasi dan hubungannya. Namun, fenomena ini sebenarnya bagian dari proses yang jauh lebih kompleks dari proses adaptasi interaksi. Perilaku awal Anda dalam interaksi terdiri dari kombinasi perilaku verbal dan nonverbal yang mencerminkan posisi interaksi Anda, seperti faktor lingkungan dan tingkat keterampilan. Penjelasan perilaku adaptasi interaksi didasarkan pada hipotesis harapan pelanggaran, gagasan bahwa Anda membuat penilaian tentang pelanggaran harapan, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku Anda selanjutnya. Teori akomodasi dan adaptasi menggambarkan salah satu cara bahwa perilaku diatur dalam interaksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Abdi Khairullah. Ketiga yaitu makna dan interaksi. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang ia peroleh dari simbol tertentu yang diberikan oleh orang lain tersebut terhadap mereka. Makna dari suatu simbol tercipta dari interaksi sosial yang dimodifikasi melalui proses interpretif. Dan komunikasi yang efektif itu dapat tercapai jika adanya kesamaan antar komunikator dan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Dan pesan itu sendiri sebenarnya berupa simbol-simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu budaya. Budaya ialah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Dan ada dua contoh dalam konteks komunikasi budaya. Yang pertama yaitu teori budaya pendamping. Ialah teori mengenai percakapan antar anggota kelompok yang dominan dan yang terwakilkan, termasuk orang-orang berwarna, wanita, gay, lesbian, biseksual, dan individu-individu transgender, orang yang tidak berkemampuan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teori negosiasi muka atau teori negosiasi wajah. Adalah salah satu dari sedikit yang secara eksplisit mengaku bahwa orang dari budaya yang berbeda memiliki bermacam pemikiran mengenai muka orang lain. Pemikiran ini menyebabkan mereka menghadapi konflik dengan cara yang berbeda, karena muka merupakan perpanjangan dari konsep diri seseorang. Muka telah menjadi fokus dari banyak penelitian di dalam beberapa bidang ilmu.